itu di sini saya mau menyampaikan keluh kesah saya sebagai guru selama mengajar di sini. Jadi apakah Ibu ada waktu? Oh, tentu aja ada. Kebetulan kan hari ini santai. Gimana? Ada apa Jadi gini yang Bu, bisa kita share hari ini? di sekolah kita kan kita menerima anak ABK dan peraturannya kan kita tidak boleh menolak anak ABK itu. Tapi di satu sisi ada keluh kesah dari orang tua terkait adanya anak ABK ini, karena anak ABK ini kita tahu bahwa salah satunya Jeden. Kita kan punya anak murid yang namanya Jeden, itu termasuk anak yang hiperaktif dan kategori anak ABK karena emosinya dia tuh tidak tidak bisa dikontrol gitu Bu. Jadi ada beberapa kasus ini terkait Jeden ini ke anak-anak yang lain seperti itu Bu. Oh, jadi Deva ini ingin kita berbagi. Deva di sini permasalahan dari Deva sendiri bahwa menangani si Jeda. Iya. Oh, gitu. Karena ada beberapa kasus nih Jeden ini terhadap anak-anak yang lain gitu Bu. Jadi gimana kita mengatasi anak ini dan orang tua yang komplain karena adanya anak ABK ini gitu. Nah, kan tadi menunjukkan anak-anak yang selama ini Deva lihat kegiatan di dalam kelasnya seperti apa? Iya, kegiatan sehari-hari. Kalau anak Jeden ini yang kita sebut anak ABK ini, kebiasaannya itu dia jikalau moodnya itu bagus, maksudnya tidak mengalami masalah di rumah atau tidak mengalami, ya ibaratkan mainnya itu bagus sama teman yang lain, dia mau aja gitu. Tapi kalau saja di rumahnya dia moodnya udah nggak bagus, dia akan mengganggu temennya gitu. Entah ada apa langsung main pukul temennya, entah nggak ada apa-apa langsung main cakar temennya. Nah itu kan membuat orang tua dari anak menjadi korban itu kan komplain ke kita gitu Bu. Jadi ya orang tua komplain, jangan dong deketin anak saya dengan ini, jangan dong. Tapi kalau di sisi lain kita kan tidak bisa membatasi anak dalam bersosialisasi seperti itu Bu. Terus pendekatan apa yang selama ini Deva lakukan sama Jeda tersebut? Pendekatnya pengawasan lebih ekstra jadinya. Jadi pengawasan lebih ekstra gimana dikala Jeden ini sudah moodnya tidak bagus, kita tanya dulu dari rumah Jedennya moodnya bagus apa enggak gitu. Orang tuanya gimana Ibu, anaknya hari ini ada masalah atau tidak, mau nggak sekolah dengan enjoy di rumah. Kalau orang tuanya bilang Jedennya saya paksa dulu Bu sekolah soalnya nggak mau sekolah, berarti dia moodnya dari rumah udah nggak bagus nih anak ini. Jadi saya sebagai guru yang ngawas Jeden terutama itu lebih waspada, jangan-jangan nanti ada kasus lagi nih gitu, seperti yang kemarin-kemarin gitu. Terus tanggapan dari pernah diajak komunikasi orang tuanya? Pernah, orang tuanya pernah saya ajak komunikasi, gimana Ibu solusinya, karena ini jikalau di TK ini bisa diawasin nih secara ketat anak ini, tapi kalau nanti masuk ke SD itu akan beda penanganannya. Kan kalau kita tahu kalau di SD itu lebih luas ya, maksudnya lebih bebas gitu, nggak seperti di TK yang kontrolnya bisa kontrol banget mainnya di mana, terus dia harus ngapain gitu. Kalau di TK kan dia bersosialisasi ya mandiri ibaratnya. Pada akhirnya orang tua ini memberikan pelajaran tambahan di rumah seperti halnya terapi gitu, terapi pengontrol emosi ke anak itu, berbagai terapi yang membuat anak ini tidak, ya moodnya bisa dikontrol lah, marahnya dia ke teman yang lain, bahwa tidak boleh marah-marah seperti ini, tidak boleh cakar-cakar seperti ini. Berarti Bu Deva sudah melakukan pendekatan ke orang tua. Iya, berdialog harus seperti apa biar pembelajaran nyambung ya, iya, antara sekolah dengan di rumah, dan orang tuanya melakukan terapi seperti itu. Nah, rencana kedepannya nih Bu Deva ada memberikan kegiatan seperti apa
ataukah Bu Depa akan melakukan langkah-langkah seperti apa untuk menangani jeda tersebut? Rencana saya sih pengenalan kepada orang tua yang lain, bahwa kita harus juga menerima ABK, di mana sekolah tidak boleh menolak itu. Terus orang tua juga, orang tua yang lain juga harus mengerti keadaan Jaden itu tidak selalu seperti itu. Jadi anak-anak orang tua mereka itu, maksudnya orang tua dari anak-anak yang normal, ibaratkan kan mereka takutnya anaknya, mereka jangan kasih main sama ini nih Jaden nih, nggak boleh main sama Jaden, ibu mohon jauhin anak saya sama Jaden gitu. Tapi kan di sisi lain anak ini kadang kala kalau jadinya itu tidak, moodnya tidak ada yang ganggu, dia mainnya bagus sekali sama teman yang lain gitu. Saya berikan pengertian juga kepada orang tua yang lain, ibu walaupun jadinya memiliki keterbatasan, ibaratkan moodnya itu kadang-kadang naik turun, tapi dikala baik moodnya itu bagus, anak ini sangat bagus sekali sama anak ibu. Seperti itu saya bilang ke orang tua, ya orang tua murid-murid yang ibaratkan normal lah di yang lain, karena kita tidak bisa membatasi sosialisasi anak gitu, tidak bisa membatasi permainan anak. Kalau anak itu suka gimana, coba jangan, kan nggak bisa kayak gitu. Nah, untuk rencana kegiatan di dalam kelas yang kira-kira Jaden suka, mungkin apa yang akan direncanakan Bu Depa? Kalau kegiatannya Jaden yang dia suka itu main balok seperti itu. Cuman main balok kadang-kala kan kita nggak bisa mengawasi ekstra ya. Jaden lagi seru nih bikin balok, teman-temannya tiba-tiba datang pinjam baloknya satu ya, jadi kan roba, itu yang bikin kadang jadinya tuh kesel lagi gitu. Terus seandainya kesel lagi, apa yang Bu Depa rencananya lakuin nanti? Jauhin dulu ya kali ya, jauhin dulu anaknya ini, maksudnya tenangin dulu anak ini biar nggak main pukul lagi gitu. Berarti itu salah satu bentuk tanggung jawab ya, Bu, sebagai ibu guru, tanggung jawab kepada orang tua maupun Jeda sendiri dan orang tuanya, apakah juga merasa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Jeda terhadap temannya? Kemarin kan saya bilang sama kedua orang tua ini, maksudnya walaupun tidak bertemu secara orang tua yang dipukul sama orang tua Jedel ini nggak semua ketemu langsung, tapi saya kasih tahu pada saat pulang masing-masing dulu, ibu anaknya tadi pukul ini gitu, ibu anaknya dipukul sama ini, tapi nggak apa-apa sih, kan pada saat itu kan bermain, jadi biar anak yang dipukul ini nggak ngadu duluan sama ibu, saya dipukul ini, jadi kan masalahnya melebar jadinya gitu. Berarti intinya lebih ke komunikasi ya, mungkin Bu Depa lebih komunikasi gitu ya maksudnya ya, ke siapa, ke orang tuanya untuk saling membimbing gitu maksudnya Bu Depa ya. Oh gitu, mungkin komunikasi ini apa akan terus dilakukan Bu Depa selama si Jaden sekolah di TK atau gimana Bu? Komunikasinya penting kayaknya ya, penting. Apa saja kegiatan anak si Jaden ini, apakah dia tantrumnya berapa kali selama di sekolah, itu saya selalu kasih tahu orang tuanya untuk pantau anaknya. Mungkin di terapinya itu karena kita kan nggak punya basic untuk terapi anak Jaden ini, hanya bisa menenangkan si Jaden ini aja kan, karena terapi itu memiliki keahlian yang beda kan gitu. Jadi saya coba tenangin anaknya, kasih tahu ibunya, Bu, Jadennya ini ibaratkan kembali lagi nih moodnya nggak jelek berapa kali, marah tiba-tiba marahnya berapa kali, nangisnya berapa kali, saya kasih tahu ke orang tuanya sih. Berarti dengan komitmen komunikasi mungkin ya, membangun komunikasi ini untuk terus dilakukan oleh Bu Depa ya. Oke. Berarti selama ini udah melakukan komunikasi, mungkin lebih
lebih efektif Lebih lagi, efektif, lebih iya. sering berkomunikasi, mungkin seperti itu ya maksudnya. Iya, Oh gitu. biar berkesinambungan antara di rumah dan di sekolah gitu. Di sekolahnya seperti ini jadinya, di rumahnya seperti apa, selalu komunikasi seperti itu. Yang penting komitmennya ya Bu ya, selalu komunikasi. Oke Bu Depa, kira-kira gimana Bu Depa? Apa ada mungkin rencana ini kan akan dilaksanakan terus komunikasinya, terus Bu Depa akan melakukannya mulai dari hari ini mungkin lebih efektif gitu maksudnya ya. Apa ada yang lainnya mau diginikan? Bu Depa ceritakan. Pokoknya sih Bu, harapan saya semoga dengan komunikasi ini anak si Jaden ini diterapi lebih intens lagi oleh orang tuanya, jadi dia di sekolah SD itu lebih mandiri lagi daripada di TK, karena di TK itu kan ibaratkan kita apa namanya tuh, ketat lah, ibaratkan ketat, lebih memperhatikan. Tapi kalau nanti di SD dia bisa mandiri, biar kan mau bersosialisasi mandiri, berteman mandiri, dan berbagai hal bisa mandiri. Seperti itu sih harapan saya nantinya. Iya. Semoga apa yang direncanakan Depa untuk kedepannya untuk si Jaden berhasil. Kita nanti sambil ke depan kita lihat lagi, kita sama-sama diskusi lagi ya Bu Depa, seperti itu. Iya, Ya. terima kasih, Bu. Oke, iya sama-sama Bu Depa.